Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel pembelajaran by Me. Kali ini saya akan membuat video rangkuman materi kelas 3 tema 6. Mohon maaf suara di luar berisik karena saya recordnya di sekolahan, jadi ada kegiatan di luar sekolah. Oke. Mungkin itu tidak menjadi hambatan kita untuk selalu terus belajar. Sebelum kita mulai, pastikan dulu diklik tombol subscribe-nya agar apa yang saya sampaikan nanti tidak tertinggal ya ketika saya upload video. Nah, di rangkuman materi kelas 3 ini yang tema 6 ini juga ada PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SPDP ya. Bagi yang belum melihat rangkuman materi kelas 3 tema 5 kemarin sudah saya upload, monggo dilihat terlebih dahulu ya. Oke, kita langsung saja ke materi 1 yaitu PKN. Nah, di PKN ini kita membahas tentang kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ini kita membahas tentang kewajiban dan hak. Nah, sedangkan hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Kewajiban harus didahulukan daripada hak. Setelah melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak. Kewajiban dan hak harus dilakukan secara seimbang. Nah, saat di rumah kita juga memiliki kewajiban. Salah satunya adalah menghemat penggunaan air di rumah. Ini sebagai contoh menghemat air ya. Ada beberapa contoh sebetulnya bisa menghemat listrik, menghemat air dan sebagainya. Ini saya perumpamannya yaitu menghemat air. Nah, mematikan keran air setelah digunakan, tidak menghamburkan air yang tidak penting. Kalau minum air matang harus dihabiskan. Menyiram tanaman secukupnya saja. Ya, kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan karena lingkungan adalah tempat sumber energi, namun energi itu terbatas persediaannya. Sebagai warga negara yang baik, kita harus peduli terhadap penghematan energi. Nah, kalau tadi kita membahas tentang air, sekarang kita membahas tentang BBM. Salah satunya adalah menghemat bahan bakar minyak. Selain air dan BBM, kita juga melakukan penghematan listrik karena listrik juga digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, energi adalah anugerah dari Tuhan. Semua berhak memanfaatkan energi tersebut. Tapi kita juga memiliki kewajiban terhadap energi. Kita wajib memanfaatkan energi untuk suatu hal yang bermanfaat. Contohnya guru yang mengeluarkan energinya untuk mengajar, siswa menggunakan energinya untuk belajar, petani yang menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga itu juga mengeluarkan energi juga. Nah, contoh penggunaan energi yang hal yang tidak ada manfaatnya atau yang tidak berguna itu siswa menggunakan energinya untuk berkelahi. Nah, ini juga perilaku hal yang buruk ya. Jadi siswa yaitu menggunakan energinya harus untuk belajar, untuk mengejar cita-citanya. Nah, energi bunyi radio digunakan untuk mengganggu orang lain, main musik terus dikerasin volumenya, terus orang lain merasa terganggu, itu juga penggunaan energi yang tidak ada manfaatnya, yang tidak berguna. Nah, energi panas api digunakan untuk main petasan. Siapa yang sering bermain petasan ini juga menggunakan energi yang tidak ada gunanya ya. Bisa juga dibuat setrika, terus itu juga ada manfaatnya. Kalau dibuat main petasan hanya untuk menghibur diri saja, jadi energinya terbuang sia-sia. Nah, siswa wajib ikut melakukan penghematan energi di sekolah. Perilaku hemat itu perilaku yang disukai oleh Tuhan. Sebaliknya, jika kita boros, itu Tuhan tidak menyukai orang yang sangat-sangat boros.
Nah, apa sih hemat itu? Hemat adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke-5. Ya, contoh pengamalan sila ke-5 yaitu tidak melakukan pemborosan energi. Kita harus bersama-sama menjaga kelestarian sumber energi yang ada di bumi. Setelah melaksanakan kewajiban di rumah, seorang anak juga perlu mendapatkan haknya. Salah satu hak di rumah yaitu diizinkan bermain dengan teman-temannya. Nah, ini ada tabel yaitu kewajiban dan hak. Nah, di sini itu ada kewajiban mematikan keran air yang tidak dipakai. Haknya mendapatkan air yang cukup. Nomor 2 ini mematikan lampu di siang hari saat tidak dipakai. Haknya menggunakan lampu saat belajar. Nomor 3 belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, haknya dididik dengan baik oleh orang tua atau guru juga. Itu hak yang didapatkan anak-anak ketika kewajibannya sudah terlaksana belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kewajiban yang lain membersihkan kelas, haknya akan menjadi bersih kelasnya, menjaga kebersihan sekolah. Sekolah juga sangat sejuk atau asri. Yang terakhir ini menaati peraturan di jalan raya, haknya bisa menyeberang jalan dengan aman. Oke, sampai sini materi PKN saya kira sudah paham dan saya menjelaskan sudah sedetail mungkin. Nanti kalau ada yang kurang paham, coba videonya diulang-ulang lagi, atau nanti materi yang saya share ini saya kasih di deskripsi nanti agar kalian tinggal klik bisa mendapatkan materi ini dengan cara membacanya di rumah, karena menjelang PTS ya biasanya kita belajarnya untuk membaca ini agar lebih mudah, makanya saya buat rangkuman seperti ini. Nah, kita masuk di materi bahasa Indonesia. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Matahari, udara, air, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber energi. Sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Ya, ingat, sumber terbesar di bumi adalah matahari. Tanpa matahari, tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis. Nah, fotosintesis ini menghasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen itu sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, sinar matahari juga digunakan sebagai sumber energi listrik melalui PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Kalau anak-anak lebih mudahnya tenaga matahari ya. Selanjutnya, air juga merupakan sumber energi. Tubuh kita memerlukan air sekitar 3 liter tiap hari. Air dan makanan merupakan sumber energi bagi tubuh. Selain itu, tumbuhan dan hewan juga merupakan sumber energi. Mereka sebagian besar makanan dihasilkan oleh tumbuhan dan hewan. Manusia dan hewan sangat membutuhkan tumbuhan untuk makanannya. Cara melestarikan sumber energi: merawat dan memelihara tanaman dan tumbuhan, melakukan penghijauan, tidak membuang sampah atau limbah ke sumber air. Nah, kita membahas ke air lagi ya. Air bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh, air juga sumber energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau juga bisa disebut dengan PLTA. Aliran air dari waduk bendungan memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik ialah yang membangkitkan energi listrik.
Selain sebagai pembangkit listrik, waduk atau bendungan juga digunakan untuk irigasi, pengairan sawah, perikanan, dan sebagai tempat wisata. Jadi manfaatnya air ini sangat banyak, dan jangan sekali-sekali membuang air yang tidak ada manfaatnya, ya. Kita masuk di paragraf selanjutnya. Udara juga merupakan sumber energi bagi tubuh, yaitu untuk bernafas karena udara mengandung oksigen. Selain itu, udara juga dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik yang dinamakan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Ya, udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik ialah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Sumber energi bagi kendaraan, ya kita tadi membahas tentang PLTB. Sekarang kita membahas BBM lagi ya. Sumber energi bagi kendaraan adalah bahan bakar minyak. BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Selain BBM juga digunakan untuk menyalakan Selain itu, BBM juga digunakan untuk menyalakan kompor atau mesin-mesin di pabrik. Nah, energi tidak dapat diciptakan oleh manusia, energi yang tidak dapat dimusnahkan, yaitu energi yang hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Kegiatannya ini adalah menyalakan kompor. Perubahan energinya, energi kimia menjadi energi panas makanan dalam tubuh, energi kimia menjadi energi gerak. Nah, menyalakan kipas angin, energi listrik menjadi energi gerak, dan ini contoh-contoh lainnya. Nah, kebutuhan manusia akan energi semakin lama juga semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin hari semakin banyak. Nah, karena perkembangan teknologi yang semakin pesat, perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Contoh ya, ada BBM. Terus nanti kita juga membahas tentang alternatif BBM ya. Nah, BBM adalah energi yang menggunakan atau yang digunakan paling besar selama ini. Karena terlalu banyak digali, maka kesediaan semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, kita memiliki banyak alternatifnya. Nah, tujuannya energi alternatif itu adalah sebagai pengganti bahan bakar minyak. Ya, energi alternatif adalah sumber energi yang dapat digantikan bahan bakar minyak. Contohnya energi ini, matahari, energi air, energi angin ya. Nah, ini pengganti BBM yaitu briket atau biogas dari kotoran ternak ya. Briket ini itu bahan-bahannya dapat terbuat dari bambu, serbuk gergaji, dan batok kelapa. Nah, kita sebelum membahas biogas, kita membahas briket dulu ya. Nah, briket ini merupakan memiliki kelebihan lah dibandingkan BBM, yaitu yang pertama dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar, namun briket juga cepat habis. Dapat mengurangi sampah. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat energi minyak ya, menghemat bahan bakar minyak. Selain itu, penggunaan briket termasuk menjaga lingkungan karena dapat mengurangi sampah. Nah, di sini kita sudah membahas briket, sekarang membahas biogas. Biogas adalah sumber energi alternatif yang memanfaatkan limbah kotoran hewan yang sudah Kak Bayu sampaikan tadi di awal. Dari kotoran hewan, gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya yang kita sering ketahui. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan
dalam dua cara, yaitu gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Nah, dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi tergantung pada BBM. Kita harus ikut serta menjaga kesediaan energi. Caranya dengan menghemat penggunaan energi. Ada beberapa cara untuk menghemat energi, yaitu penggunaan air dan listrik secukupnya, berjalan kaki atau naik sepeda untuk pergi ke sekolah, menggunakan kendaraan umum untuk keperluan bersama, menggunakan mainan yang tidak memakai listrik, membuat kipas dari karton bekas atau dari kertas origami yang sudah kita praktekkan kemarin, menggunakan air hujan untuk mencuci kendaraan atau juga menyiram tanaman. Itu saja pemateri bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut untuk matematika. Nah, matematika ini kita membahas macam-macam satuan waktu, ada tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, bahkan detik. Nah, ini saya rangkum seringkas mungkin agar adik-adik paham dalam menyerap materi yang saya sampaikan. Nah, ini ada 1 tahun, berarti kalau dijadikan bulan menjadi 12 bulan. Nah, kalau 1 bulan 28 hari sampai 31 hari. Satu bulan itu ada 4 minggu atau lebih. Nah, 1 minggu ada 7 hari. Barangkali nanti di PTS keluar kita langsung memahami bahwasanya 1 minggu itu 7 hari, kalau 1 bulan 28 sampai 31 hari. Nah, 1 tahun 12 bulan. Nah, jumlah tiap bulan itu Januari ada 31, Februari 28 atau 29. Khusus 4 tahun sekali itu biasanya bulan Februari itu 29 hari. Nah, ini contoh Januari sampai Desember seperti ini. Nanti kalau kurang paham atau kurang jelas videonya boleh diulang-ulang. Nanti materi yang ini tema 6 saya share di deskripsi, tinggal kalian download ya. Nah, Januari 4 minggu 3 hari, April 4 minggu 2 hari. Nah, Agustus 4 minggu 3 hari. Nah, 1 tahun itu ada 12 bulan. Kalau 2 tahun 24 bulan dan seterusnya. Nah, 5 minggu berarti 35 hari. Nah, ini soal cerita ya. Dalam 1 hari ada 24 jam. Dari pukul 00 sampai 12. Dimulai tengah malam sampai siang hari. Setelah pukul 12 siang itu biasanya pukul 13 atau jam 1 siang atau pukul 13 dapat disebut 01 siang ya. Nah, dengan demikian pukul 14 sama dengan pukul 2 dan seterusnya. Kita masuk dalam soal cerita. Pukul 15 sama dengan pukul 3 sore. Pukul 5 sore sama dengan angka 17. Ini kalian harus memahami jam-jam seperti ini. Nah, Siti mulai belajar di sekolah pukul 7. Sekolah selesai pukul 12. Nah, Siti belajar berapa jam? 5 jam. Nah, Siti belajar pukul 7 malam atau 19.00. Siti selesai belajar pukul 21. Berarti jam 9 sore atau malam ya. Siti belajar selama berapa jam? Ya, tentunya 2 jam, antara jam 7 sampai jam 9. Pukul 3 sore Siti harus mengaji sampai pukul 5 sore. Lama waktu Siti mengaji yaitu berapa? 2 jam. Pukul 5 Lani bangun tidur, kemudian mandi, bersiap-siap perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5.30.
lama kegiatan tersebut berapa. Berarti kalau dibuat pengurangan bersusun, 5:30 dikurangi 5 jadi 30. Jadi lamanya memerlukan waktu 30 menit. Nah, seperti ini. Bagaimana dengan soal cerita berikutnya? Ayah pergi bekerja pukul 07.30 atau setengah 8. Ayah pulang dari kantor sampai di rumah pukul 18. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, nah kita lihat di tabel ini, diambil 1 jam dan diubah menjadi 1 menit. Jadi 1 jamnya itu 60 menit ya, 1 jamnya 60 menit. Kalau 2 jam 3 jam itu dikalikan ya, atau ditambah 60 menit terus ya. Jadi 17.60 bisa dikatakan menjelang pukul 6. Nah, dikurangi 7.30 berapa jam? 10 jam 30 menit, seperti itu ya. Nah, ini Ibu Nia pergi ke pasar. Bu Nia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pukul setengah 9 atau 08.30. Setelah 45 menit Bu Nia selesai belanja, dia pun segera pulang. Pukul berapa Bu Nia pulang dari pasar? Gambarkan dengan jarum jam. Nah, nanti berangkatnya jam 8.30, lamanya di pasar 45 menit. Jadi Bu Nia pulang itu jam 9.15, seperti itu. Nah, nanti bisa dibuat visual gambar jam karena ini gambarnya jam. Nanti ada soal bermacam-macam dan yang penting adik-adik harus memahami apa arahan yang ada di soal. Nah, ini Pak Ahmad menanam bibit cabai bulan Maret awal. Nah, pada bulan akhir Juni cabai siap panen. Berapa lama prosesnya? Ya, tadi tinggal dilihat di tabel tiap jumlah hari tiap bulan. Jadi misalnya Maret ini 31 hari atau bisa disebut dengan 1 bulan. Nah, 31 April berapa hari, Mei berapa hari, Juni berapa hari. Lamanya itu 1, 2, 2 atau kisaran 4 bulan, seperti ini ya. Terus kita lanjut di soal cerita. Siti menggunakan briket untuk memasak. Sebuah briket digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Siti memasak setengah 3, pukul berapa briket akan habis ya? Kalau ditanya pukul berapa, nah ini 14.30 ditambah 2 jam atau 02.00 berapa? Setengah 5 atau 16.30 briket akan habis. Nah, terakhir untuk soal cerita membahas tentang jam. Ibu memiliki biogas yang dapat digunakan selama 8 jam. Jika ibu memasak setiap hari selama 4 jam, berapa lama biogas? Berapa hari biogas akan digunakan? Ini hitungan hari ya. Kalau sehari biogasnya 4 jam ya, berarti kalau 2 hari 8 jam. Biogasnya memasak 8 jam. Dari sini bisa disimpulkan 1 hari 4 jam, 2 hari 8 jam. Berarti memakan waktu 2 jam ya. Jadi biogas dapat digunakan selama 2 hari karena 4 tambah 4 untuk besok hari berikutnya akan menjadi 8. Jadi lamanya 2 hari. Bagaimana kalau 12 jam? Berarti 4 1 hari, terus 2 hari 4 tambah 4 yang kemarin, terus hari ketiganya 4, yang hari pertama, hari keduanya 4 juga 8, jadi tambah 4 lagi 12. Jadi hari ketiga seperti itulah, ditambah terus sampai biogas yang dapat digunakan masak selama, nah tergantung soalnya ini. Kalau 4 jam 4 tambah 4 tambah 4 4 tambah 4 tambah 4 12
12 kan, ini kan 8, jadi 4 tambah 4 8. Seperti itu ya, paham ya maksud saya tadi. Kalau matematika itu memang harus dipraktekkan di papan atau di buku ya, soalnya perlengkapannya Pak Bayu untuk membuat gambar visual perlu numpad ya, untuk yang buat gambar. Kalau gitu kan enak langsung nulis di sini. Nah seperti itu, semoga kedepannya nanti bisa seperti itu ya, tetap didukung dan di subscribe. Nah sekarang untuk menghitung luas satuan tidak baku. Nah di sini ada 1 2 3 4. Anggap aja ini panjangnya 4, lebarnya 3. Panjang kita menghitung luas, jadi anggap aja satu kotak ini, satu persegi ini 1. Jadi kalau di sini 4, kalau lebarnya 3, berarti bisa dikatakan 4 kali 3 sama dengan 12 persegi. Seperti itu. Oke, kita tadi sedikit berat mikirnya karena mapelnya matematika ya, semoga kalian paham. Jika tidak paham nanti saya share di deskripsi ya. Nah sekarang SPDP, lagu dapat mengungkapkan perasaan kita terhadap apa saja, bisa mengungkapkan ketika sedih, senang, gembira dan sebagainya. Lagu yang berjudul Matahari yang mengungkapkan rasa sukacita dan syukur atas adanya matahari sebagai sumber energi. Kemarin Pak Bayu diprotes anak-anak, Pak SPDP kan ada di tema 5 lagunya, kenapa pada waktu ulangan harian dikeluarkan? Nah ini saya rangkum ada di tema 6, jadi anak-anak harus sering-sering membaca ya, agar memahami apa materi yang akan disampaikan nanti ya. Nah alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada. Nah alat musik yang tidak bernada ini adalah alat musik yang tidak bernada. Di sini ada marakas, tamborin, kastayat dan rebana. Nah gerakan menari lagu Oh Inani Keke. Nah seperti ini ya, gerakan tari di atas menggunakan contoh gerakan lemah kaki saat menari. Kita tadi sudah membahas tentang musik, sekarang kita membahas tentang menari. Saat melakukan gerakan dari tari dibutuhkan energi. Besar kecilnya energi yang dikeluarkan itu tergantung dari kuat lemahnya suatu gerakan. Gerakan yang lemah tidak terlalu menguras energi. Nah, sebaliknya kalau gerakannya semangat ya, energinya akan berkuras. Ya, berkuras dengan semangatnya. Nah, tempo musik yang lambat sangat mempengaruhi kuat lemahnya gerakan tari. Selain itu, ada gerakan kuat kaki saat menari. Semakin kuat gerakan pada tarian, semakin besar energi yang dibutuhkan. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi barusan seperti itu. Nah, bahkan seorang penari dapat bercucuran keringat ketika menari karena menguras energi yang sangat banyak. Nah, ini membuat karya di KS ya, juga ada layang-layang digambar di perhiasan agar menarik. Saat menghias layang-layang kita menggunakan garis bidang warna. Layang-layang tersebut memiliki warna yang berbeda, warna garis dan bidang dan motif yang layang itu juga berbeda ya, tergantung sesuai dengan kreasinya masing-masing. Nah, membuat kincir angin, alat-alat yang digunakan ya kertas, lem, sedotan, gunting, karton atau flanel, paku payung, pewarna dan penggaris. Nah, membuat kipas yang kemarin kita sudah praktekkan, kertas origami ya, atau raffia atau hiasan-hiasan lainnya, lem, stik es krim, bambu tebal pegangan ya untuk kipas.
atau bisa dibuat stick es krim kayak kita praktek kemarin, terus pembolong kertas atau bisa disebut plong, tapi kemarin kita langsung menggunakan lem ya pada waktu praktek. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Waktunya 30 menit pas ya, agar anak-anak belajar menyempatkan waktu daripada kita lihat YouTube namun dibuat hal-hal yang kurang apa ya istilahnya. Gunakan YouTube untuk perbanyak konten edukasi ya, seperti itu. Karena kalau memperbanyak konten edukasi terus juga menambah wawasan orang lain juga dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan terus dukung channel pembelajaran BMI dengan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.